Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi malam ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Matius pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai yang ke-12. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Mengawali khotbah di bukit, Yesus mengajarkan tentang kebahagiaan. Kebahagiaan pada umumnya identik dengan kekayaan, identik dengan kondisi yang baik, identik dengan kesuksesan, identik dengan power atau kuasa. Hal-hal itu adalah prasyarat bagaimana untuk mencapai kebahagiaan versi dunia. Lalu bagaimana kebahagiaan menurut Alkitab? Yang kita percaya adalah Alkitab adalah firman Allah. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang bahagia? Dalam ajaran Yesus di atas bukit, Yesus berbicara bagaimana memperoleh kebahagiaan di dalam hidup ini. Dan syarat untuk memperoleh kebahagiaan yang diajarkan oleh Yesus sangat kontradiktif dengan versi dunia. Karena Yesus mengangkat hal-hal orang yang miskin, berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar, orang yang haus. Itulah syarat-syarat untuk mendapatkan kebahagiaan. Sangat berbeda dengan versi yang dunia tawarkan. Kalau kita memperhatikan, setiap ucapan Yesus tentang berbahagia itu adalah berkat. Dan saya yakin setiap kita yang ada, tidak ada satupun yang menolak namanya berkat. Dari kita semua pasti ingin yang namanya berkat. Kata diberkati memiliki makna sesuatu yang kita dapatkan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kata diberkati juga memiliki makna di mana sebuah pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kita mengikuti Tuhan Yesus, bagaimana kita mengikuti ajarannya, bagaimana kita mengikuti prinsip hidupnya. Itulah makna diberkati. Jadi diberkati artinya kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan kita hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah tidak didasarkan oleh kekayaan dan kekuasaan yang kita punya saat ini. Nilai-nilai kerajaan Allah didasarkan pada kesadaran terhadap diri kita di hadapan Allah sebagai orang berdosa. Kehausan akan firman dan kebenaran Allah. Sikap lemah lembut, murah hati, menjaga kesucian, dan pembawa damai. Itulah dasar dari nilai-nilai kerajaan Allah. Kebahagiaan yang didasarkan nilai-nilai kerajaan Allah tidak diukur seberapa banyak harta yang kita kumpulkan di dalam dunia ini, seberapa kesuksesan yang kita raih. Ukurannya bukan seperti itu. Kebahagiaan yang didasari oleh nilai-nilai kerajaan Allah diukur berdasarkan seberapa banyak kita memberi dan mengorbankan diri kita untuk mengikuti Yesus Kristus dengan setia. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini.
agar kita mencapai satu kata berbahagia yang menjadi berkat di dalam hidup kita. Konsep bahagia yang Alkitab tulis berbeda dengan konsep dunia. Itu sebabnya mari sekali lagi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara renungkan firman Tuhan ini, agar firman malam hari ini menjadi berkat buat hidup kita, dan firman itu merubah hidup kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, selamat beristirahat.